memanfaatkan YouTube dan Google Sites dalam melakukan kemas ulang informasi. Jadi Google Sites sebagai media kemas ulang informasi. Jadi YouTube itu sebagai sarana alih medianya, sedangkan Google Sites itu sebagai tempat untuk pengemasannya. Kenapa saya pilih menggunakan YouTube? Jadi saat ini menurut media sosial, ini data tahun 2020, rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk mengakses internet setiap hari itu adalah 7 jam 59 menit ya, atau hampir 8 jam. Jadi itu waktu untuk akses internet itu lebih hampir sama dengan jadwal tidurnya manusia gitu. Selain itu website yang paling banyak dikunjungi di Indonesia ini masih menurut menurut SimilarWeb. Jadi website yang paling banyak dikunjungi di Indonesia itu adalah selain Google ya, Google itu sudah pasti ya, karena mesin pencari utama ya. Yang kedua itu adalah YouTube. Karena YouTube ini kan ada kategori streaming video. Jadi pengguna YouTube ini sudah melampaui pengguna Facebook di Indonesia. Nah, jadi itulah alasan kenapa saya mencoba menawarkan YouTube ini sebagai salah satu media untuk kemas ulang informasi. Dan seperti yang kita ketahui ya, polarisasi video yang diunggah di YouTube ini sebagai salah satu kelemahan dari YouTube ya. Polarisasi video yang diunggah di YouTube itu adalah orang mempublish video atau mengunggah videonya di YouTube itu dalam bentuk fragmen-fragmen tertentu. Jadi ribuan video yang diunggah di YouTube setiap hari dalam bentuk serpian informasi yang saling terpisah. Jadi rata-rata orang mengunggah informasi itu dalam bentuk video-video singkat, video-video pendek. Jadi akhirnya mungkin untuk satu materi itu dia terpisah ke dalam beberapa video dan itu diunggah satu persatu. Oleh karena itu dampak dari fragmentasi seperti itu adalah terhadap pencarian informasi di YouTube. Terkadang orang mendapatkan informasi yang tidak sesuai atau tidak akurat. Selain itu informasinya itu tidak lengkap. Mungkin mengenai materi tertentu, seseorang itu mengunggah videonya sebanyak 10 macam tentang beternak ikan koi misalnya. Akan tetapi karena dia dalam bentuk fragmen-fragmen atau pecahan-pecahan tertentu, mungkin kita bisa mendapatkannya sekitar 5 atau 6 video. Artinya apa yang kita peroleh, informasi yang kita peroleh tidak lengkap. Itu kita hanya mendapatkan serpian-serpian tertentu misalnya. Jadi yang pertama kita peroleh video yang ke-10, video yang kedua, keempat, ke-1, tidak berurutan ya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengemasnya menggunakan Google Sites. Kita mengemas informasi yang terfragmentasi tadi menjadi utuh sehingga pengguna bisa mendapatkan informasi seutuhnya mulai dari yang awal sampai yang terakhir. Seperti itu. Nah, itulah manfaat dari kemas ulang informasi. Dan untuk mengemasnya itu kita gunakan Google Sites. Oke. Kenapa Google Sites? Tools Google Sites digunakan untuk membuat custom website secara mudah. Jadi Google Sites ini bagian dari aplikasi yang dimiliki oleh Google. Yang pertama, aplikasi ini gratis dan mudah dibuat. Yang kedua, kita bisa berkolaborasi dengan orang lain untuk membuat dan menyunting isi situs. Jadi Google Sites itu bisa kita kerjakan secara karyawan. Misalnya saya kasih tugas kelompok untuk membuat Google Sites. Jadi seluruh anggota kelompok ini bisa saling melengkapi atau mengedit website tersebut. Dan selain itu hasil perbaikan bisa dilihat kapan dan oleh siapa saja. Jadi semua orang yang kita beri izin untuk mengaksesnya bisa melakukan perbaikan. Terintegrasi dengan perangkat Google lain. Misalnya ini terintegrasi dengan Google Drive, Google Doc, Google
ya aplikasi Google lainnya lah. Oleh karena itu kita bisa mudah berbagi video, foto, presentasi, dan kalender yang disimpan di dalam Google Drive kita. Nah, dan yang selain itu ya jaminan keamanan. Jadi situs atau web yang kita buat menggunakan Google Site ini tersimpan di server Google dengan aman. Dan selain itu ada gratis penyimpanan online 100 MB, lumayan lah 100 MB kalau hanya sekedar untuk website pribadi. Apa sih persyaratannya kalau kita melakukan kemas ulang menggunakan Google Site dan YouTube ini? Kita juga punya akun email, Gmail, dan YouTube. Dan kita sebenarnya tidak perlu punya aplikasi video untuk buat rekam dan edit. Akan tetapi kalau kita ingin bikin video sendiri itu jauh lebih baik. Akan tetapi kalau kita hanya ingin mengemas video-video yang ada di YouTube saja, itu juga boleh, gitu. Tidak masalah. Jadi tahapan dalam kemas ulang informasi menggunakan YouTube dan Google Site ini adalah yang pertama kita memilih tema. Temanya kita tentang apa? Ya, misalnya temanya tentang belajar mengendara mobil. Mungkin di YouTube itu ada banyak video tahapan-tahapannya. Selanjutnya kalau kita ingin mengemas informasi dari kita sendiri, ya kita lakukan produksi atau rekaman. Setelah itu kita publikasi dan simpan di YouTube dan selanjutnya kita kemas menggunakan Google Site. Jadi untuk produksi atau rekaman tidak urgent, karena informasi di YouTube itu sangat banyak berseliweran kalau kita tidak punya skill IT. Tapi kalau kita punya ide dan mau merekam video sendiri, ya itu lebih baik. Jadi kalau kita tidak punya skill IT, kita tidak perlu produksi atau merekam. Kita seleksi saja konten yang ada di YouTube. Nah, dan persyaratan lainnya adalah yang pertama kita harus mengusung tema tertentu. Kita tentukan juga sasaran penggunanya siapa. Pastikan informasi yang disajikan valid dan bermanfaat, ya itu penting supaya tidak terperangkap dengan informasi hoax. Karena bagaimanapun juga dari sekian banyak video yang ada di YouTube itu sebagian dari itu juga bisa dijadikan sebagai sarana kampanye bagi kelompok-kelompok tertentu atau sarana untuk menjatuhkan lawan politik, yang itu sangat banyak. Setelah itu halaman ditata secara terstruktur dan konten disusun secara berurutan. Nah, jadi isinya itu memang kita susun secara berurutan sehingga pengguna itu bisa mengakses atau menontonnya dari awal sampai akhir. Oke. Selanjutnya bagaimana sih tahapan pengemasan menggunakan Google Site? Ya cukup mudah, kita klik menu di sudut kanan layar atas email Gmail ya. Kita login ke email Gmail, klik tombol tambah ini, baru ya. Setelah itu kita pilih di lainnya dan kita pilih Google Site di sini. Nah ini tampilan awal ketika kita akan membuat Google Site atau website menggunakan Google Site. Ini hasilnya, hasil dari website saya yang dibuat di Google Site, dan semuanya yang saya di sini saya mengemas informasi mengenai beberapa hal. Ini memang saya bikin untuk perpustakaan ya. Misalnya ini tentang slim. Ini
Ini Slim ini saya kemas mulai dari cara mendownload dan menginstal, melakukan konfigurasi, merubah informasi, manajemen pengguna, merubah logo perpustakaan, sampai tips dan trik. Nah ini. Jadi sampai ke maintenance. Semuanya di sini ada berapa nih? 6, 9, ada 15 video di sini. Nah ini kita kemas secara berurutan dari awal sampai akhir. Nah inilah yang dimaksud dengan kemas ulang informasi tadi. Jadi kalau ada pemustaka yang ingin belajar tentang Slim, mereka cukup membuka halaman ini saja, tonton videonya dari awal sampai akhir satu persatu. Ya, kesimpulannya adalah YouTube saat ini bukan hanya sebagai tempat publikasi, tetapi juga bisa dijadikan sebagai tempat penyimpanan dan sumber informasi. Selain itu, kombinasi YouTube dan Google Sites bisa menghasilkan website interaktif yang sederhana dan user-friendly. Google Sites menyediakan fitur khusus untuk menyajikan video-video yang ada di YouTube. Google Sites mampu mengemas tampilannya sesuai dengan perangkat yang digunakan atau alat akses. Pemasukan informasi menggunakan YouTube dan Google Sites bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pengajaran. Jadi itulah kesimpulannya. Sedangkan untuk teknis pembuatannya,